Di tanah Jawa, ada sebuah pepatah tak tertulis. Seorang raja adalah bayangan Tuhan di dunia. Namun, bagaimana jika bayangan itu tumbuh terlalu pekat? Bagaimana jika sang penguasa justru menjadi sumber ketakutan bagi rakyat yang seharusnya ia lindungi? Kita harus kembali ke tahun 1645. Mataram sedang berada di puncak kejayaannya. Sultan Agung Hanyokrokusumo baru saja mangkat, meninggalkan sebuah imperium yang luasnya mencakup hampir seluruh tanah Jawa. Ia adalah sosok raksasa, seorang pejuang, mistikus, dan diplomat ulung. Namun, setiap raksasa selalu meninggalkan bayang-bayang yang panjang. Dan di dalam kegelapan itulah, putranya, Raden Mas Saidin, berdiri. Naik tahta dengan gelar Susuhunan Amangkurat I, ia memikul beban yang nyaris mustahil. Ia tidak hanya mewarisi wilayah yang luas, tetapi juga mewarisi ekspektasi yang menyesakan. Dunia mengenal Sultan Agung sebagai matahari. Namun, saat matahari itu terbenam, yang tersisa hanyalah senja yang dingin dan mencekam. Amangkurat I tidak ingin menjadi matahari yang lain. Ia ingin menjadi satu-satunya cahaya, bahkan jika ia harus membakar siapapun yang menghalangi jalannya demi sebuah absolutisme. Langkah pertama Amangkurat I adalah sebuah pernyataan politik yang drastis. Ia meninggalkan Istana Karta yang dibangun ayahnya dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pleret. Istana baru ini bukan sekedar bangunan megah, ia adalah benteng yang lahir dari rasa tidak aman. Di balik tembok Pleret yang tinggi dan kaku, sang raja mulai memetakan siapa kawan dan siapa lawan dengan tatapan penuh curiga. Bagi Amangkurat, kesetiaan adalah sesuatu yang harus dipaksakan dengan besi, bukan diraih dengan budi. Ia melihat para bangsawan tua, para panglima veteran yang pernah bertempur di samping ayahnya, bukan sebagai aset, melainkan sebagai ancaman yang siap menerkam. Sejarah mencatat bahwa awal pemerintahannya ditandai dengan pembersihan besar-besaran di lingkungan elit keraton. Satu persatu, tokoh-tokoh yang dianggap terlalu berpengaruh atau terlalu setia pada memori Sultan Agung disingkirkan secara sistematis. Meski sumber tradisional sering mendramatisir peristiwa ini sebagai rentetan eksekusi yang kejam, polanya secara historis terlihat jelas. Amangkurat sedang memusatkan kekuasaan secara tunggal. Ia menghapus sistem desentralisasi yang sebelumnya memberikan ruang bagi para penguasa lokal. Di mata Amangkurat, hanya boleh ada satu kehendak di Mataram, dan kehendak itu adalah miliknya sendiri, tak terbantahkan. Ketegangan mulai merambat di lorong-lorong istana yang senyap. Para abdi dalam berbisik dalam diam, takut jika desah napas mereka sampai ke telinga para telik sandi raja. Inilah awal dari gaya pemerintahan tirani, di mana setiap senyum dianggap sebagai topeng pengkhianatan, dan setiap sujud bisa saja menyembunyikan keris yang haus darah. Tahun 1647 menjadi saksi dari sebuah luka yang tak akan pernah kering dalam sejarah Jawa. Pemicunya adalah pemberontakan Pangeran Alit, adik kandung sang raja sendiri. Pemberontakan itu gagal dan Pangeran Alit tewas dalam kemelut tersebut. Namun bagi Amangkurat, kematian adiknya bukanlah akhir dari kecemasan, melainkan awal dari amuk yang lebih besar. Ia mencurigai bahwa ada kekuatan spiritual dan intelektual di balik perlawanan tersebut, kaum ulama. Dalam logika kekuasaan Amangkurat yang tenggelam dalam ketakutan, para pemimpin agama adalah kerikil tajam bagi kekuasaan absolutnya. Mereka memiliki pengaruh atas batin rakyat yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya dengan pedang. Maka terjadilah sebuah instruksi yang dingin dan terencana. Sejarah mencatat, lewat bantuan para pejabat setianya, sang raja memerintahkan agar para pemuka agama beserta keluarga mereka dikumpulkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah horor yang nyata.
sebuah noda hitam yang sulit dihapus. Di alun-alun Pleret, di bawah langit yang seharusnya sakral, penumpasan massal terjadi. Meskipun para sejarawan hari ini masih berdebat mengenai jumlah pasti korban, di mana catatan tradisional menyebut angka yang sangat besar hingga ribuan nyawa, inti dari peristiwa ini tetaplah sebuah kebrutalan politik. Darah mengalir di tanah lapang tempat rakyat biasanya merayakan kemenangan. Dalam waktu singkat, sunyi yang mencekam menggantikan doa-doa yang biasanya melangit. Ini adalah momen di mana Amangkurat I secara resmi memutuskan hubungannya dengan pilar moral kerajaan. Ia bukan lagi pelindung agama seperti ayahnya. Ia telah menjadi penguasa yang berdiri sendirian di atas tumpukan trauma mereka yang dianggapnya membangkang. Hening yang menyusul pembantaian itu bukanlah tanda perdamaian, melainkan tanda dari ketakutan yang membeku di dalam sanubari rakyat. Namun, seorang tiran pun tidak bisa lari dari kerapuhan hatinya sendiri. Di tengah kekuasaannya yang brutal, muncul sebuah kisah yang melintasi batas antara catatan sejarah dan memori kolektif. Kisah tentang Ratu Malang. Menurut cerita rakyat yang tertuang dalam berbagai babat, Amangkurat terobsesi pada seorang wanita cantik, istri dari seorang dalang terkemuka, Kiai Panjangmas. Kekuasaan absolut memungkinkannya untuk mengambil apa saja yang diinginkan matanya, termasuk istri orang lain. Sang dalang disingkirkan dan wanita itu dibawa masuk ke dalam dinginnya dinding istana dengan gelar Ratu Malang. Namun cinta yang lahir dari paksaan dan genangan air mata tidak pernah memberikan ketenangan. Ketika Ratu meninggal secara misterius, yang oleh sejarawan sering dianggap sebagai akibat dari intrik dan kecemburuan di dalam harem istana, Amangkurat kehilangan pijakan pada akal sehatnya. Catatan tradisional menggambarkan pemandangan yang sangat melankolis namun mengerikan. Seorang raja yang mendekap jenazah sang istri selama berhari-hari, menolak untuk melepaskannya ke liang lahat, meratap di dalam kegelapan kamar yang mulai dipenuhi aroma kematian. Ia mencurigai semua orang sebagai pembunuh cintanya. Puluhan selir dan abdi dalam dihukum mati secara membabi buta karena dianggap lalai menjaga sang ratu. Secara psikologis, ini adalah potret dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya meskipun ia menggenggam seluruh dunia. Ia telah mengasingkan diri dari rakyatnya, dari ulamanya, dan kini dari kenyataan itu sendiri. Tragedi Ratu Malang adalah metafora sempurna bagi pemerintahan Amangkurat I, sebuah obsesi yang terlihat megah di permukaan, namun membusuk dan penuh nestapa di dalamnya. Memasuki dekade 1670-an, fondasi Mataram yang dibangun Sultan Agung mulai retak secara permanen. Kebijakan Amangkurat I yang semakin menekan, termasuk pajak yang mencekik dan aliansinya yang kontroversial dengan VOC, menciptakan bara api di setiap sudut kerajaan. Dari timur, muncul seorang pangeran dari Madura bernama Raden Trunojoyo. Ia bukan sekedar pemberontak, ia adalah muara dari seluruh rasa tidak puas yang telah dipupuk selama 30 tahun. Trunojoyo bergerak seperti api yang melahap ladang kering, merangsek maju menuju jantung Mataram dengan kecepatan yang tak terduga. Namun, luka terdalam bagi Amangkurat bukanlah datang dari serangan luar, melainkan dari dalam lingkaran darahnya sendiri. Putra mahkotanya, Pangeran Adipati Anom, yang kelak menjadi Amangkurat II, memiliki hubungan yang penuh dengan racun kecurigaan terhadap ayahnya. Hubungan ayah dan anak ini adalah sebuah drama tragis yang gelap, penuh dengan percobaan pembunuhan, intrik, dan dendam yang tak kunjung padam. Adipati Anom yang merasa posisinya terancam oleh paranoia ayahnya sendiri, melakukan manuver politik yang justru mempermudah gerak pasukan Trunojoyo. Pada Juni 1677, Benteng Pleret yang selama ini menjadi simbol keangkuhan absolut Amangkurat akhirnya jatuh. Pasukan Trunojoyo menjarah istana, meruntuhkan martabat kerajaan yang telah dibangun selama 1 abad dengan susah payah. Sang raja yang kini tua, ringkih dan sakit-sakitan, terpaksa melarikan diri di tengah kegelapan malam. Ia keluar dari istana yang dulu ia agungkan,
membawa sisa-sisa harta kerajaan diikuti oleh segelintir pengikut dan putra mahkota yang diam-diam memendam benci luar biasa padanya. Pelarian Amangkurat I ke arah barat adalah sebuah perjalanan menuju kehampaan dan keputusasaan. Bayangkan, seorang mantan penguasa agung kini harus ditandu melewati hutan lebat dan jalanan berlumpur di bawah guyuran hujan tropis yang tak kunjung usai. Tubuhnya digerogoti penyakit, kemungkinan besar disentri atau komplikasi hebat akibat beban fisik dan mental yang luar biasa. Dalam perjalanan ini, suasana semakin mencekam. Sang raja tahu bahwa ajalnya sudah berada di ambang pintu. Di sisi lain, Pangeran Adipati Anom menunggu dengan sabar menyaksikan keruntuhan ayahnya. Dalam tradisi lisan, muncul spekulasi kelam bahwa sang pangeran mempercepat ajal ayahnya dengan memberikan air kelapa yang telah diberi racun. Meski sejarawan lebih cenderung melihat kematiannya sebagai akibat alami, akibat kondisi fisiknya yang hancur, narasi pengkhianatan ini mempertegas satu hal. Amangkurat mati dalam kesunyian mutlak, tanpa kawan sejati. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menyampaikan sebuah wasiat yang lirih. Ia meminta agar dikuburkan di tempat yang tanahnya berbau harum. Pada Juli 1677, di sebuah desa terpencil di wilayah Tegal, sang tiran akhirnya jatuh. Ia meninggal dunia dalam pengasingan dan pelarian, jauh dari kemegahan Pleret, jauh dari makam agung ayahnya di Bukit Imogiri. Ia dimakamkan di sebuah tempat yang kini kita kenal sebagai Tegal Arum. Amangkurat I adalah sebuah paradoks yang menyedihkan. Ia adalah putra dari raja terbesar yang pernah dimiliki Mataram, namun ia justru dikenan sebagai sosok yang meruntuhkan apa yang telah dibangun dengan darah oleh ayahnya. Ia mencoba mengejar kekuasaan tanpa batas, namun justru berakhir dengan kehilangan kendali total bahkan atas hidupnya sendiri. Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era keemasan. Mataram setelah Amangkurat I tidak pernah lagi berdiri setegak dulu. Kerajaan itu terbelah, kewibawaannya luntur, dan bangsa asing mulai menancapkan pengaruhnya lebih dalam ke jantung tanah Jawa. Sejarah mungkin terasa kejam dalam menghakiminya, namun ia memberikan kita sebuah pelajaran moral yang mendalam, bahwa kekuasaan yang hanya bersandar pada ketakutan hanya akan melahirkan benih kehancuran yang lebih besar. Bahwa tahta yang diraih dengan penindasan seringkali harus dilepaskan dalam kehinaan dan kesendirian. Sultan Agung beristirahat di puncak Bukit Imogiri sebagai matahari yang abadi di hati rakyat. Amangkurat I terkubur di tanah datar Tegal Arum sebagai bayangan yang akhirnya lenyap di telan kesunyian sejarah. Dua kutub, dua takdir, satu darah yang saling bersinggungan dalam tragedi. Selamat malam dari sisa-sisa sejarah yang tak pernah benar-benar mati. Ini adalah Folkbone Story.